Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua cuy? Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya udah pasti. Dan kayak biasa semoga lamaran-lamaran belum diambil sama RD semoga secepatnya diambil gitu. Biar kita bisa dapat pekerjaan karena bentar lagi puasa cuy. Kita juga butuh THR gitu loh. Apalagi yang udah punya anak itu pasti anaknya ya pengen lah baju baru. Oke, jadi hari ini kita masih bahas di seputaran security atau satpam cuy. Jadi cerita-cerita santai aja lah ya. Jadi aku hari ini mau bahas tentang lebih baik ngambil diksar ikut pendidikan langsung sekitar 2 mingguan atau cuma nembak. Ada yang namanya istilah nembak, pasti kalian semua udah tahu lah ya istilah nembak itu, ijazah nembak lah bisa dibilang. Jadi ada dua pilihan, kalian mau ikut pendidikan sekitar 2 mingguan atau ijazah nembak. Udah tinggal bayar, nunggu selesai datang ijazahnya. Nah sekarang aku mau bahas bedanya ya. Kita bahas yang ikut diksar dulu. Jadi kalau kita ikut diksar dari pendidikan awal sampai terakhir itu menurut aku kalau untuk orang yang belum pernah sama sekali terjun di dunia security itu perlu cuy, sangat perlu. Karena aku dulu kayak gitu, aku belum pernah kerja di dunia security tapi aku langsung ikut pendidikannya, ikut diksarnya cuy sampai selesai. Jadi semua seluk-beluknya kita tahu cuy, dari SOP-nya, cara berpakaian, disiplin. Terus nanti di situ ada hafalan-hafalan untuk kayak prinsip-prinsip satpam itu kita harus tahu karena nanti di perusahaan ditanyain. Terus ada mars satpam gitu ya, pokoknya ya sama kayak ya kurang lebih hampir sama kayak tes polisi gitulah. Karena kan nanti kita di sana kayak di asrama gitulah ya, sekitar 2 mingguan nih kayaknya, bahkan ada yang pernah sebulan ya, itu zaman dulu kali. Jadi itu buat yang belum pernah itu wajib ikut sih menurut aku cuy, karena nanti di perusahaan kalian repot cuy. Di perusahaan itu nanti sama HRD-nya, karena HRD-nya itu pasti juga tahu tentang dunia security, jadi pasti ditanya-tanyain. Yang pasti itu kalau aku pernah sih dulu di tes Pancasila itu wajib hafal cuy, itu yang paling utama. Terus kayak di satpam itu namanya prinsip-prinsip. Terus ada lagi turjawalinya cuy, itu wajib tahu cuy. Terus apalagi ya, kadang-kadang ada juga dia minta mars satpamnya itu ya mungkin 1-2 orang lah yang mau nanya kayak gitu, 1-2 perusahaan lah. Terus nanti ada lagi cara periksa kerapian itu kalau pas kita lagi apel itu biasanya cuy. Kita lagi apel itu ada lagi namanya periksa kerapian, itu semuanya harus tahu sih. Sempat kita nggak tahu, bahaya sih, nanti bisa dipermasalahkan juga. Yang pasti ditanyain, kamu ijazah nembak atau gimana, itu yang paling sering ditanyain sama biasanya danru atau apa gitu. Jadi itu yang untuk ini ya, yang untuk ikut pendidikan langsung, lebih baik ikut pendidikan langsung kalau memang belum pernah terjun ke dunia security. Nah terus kalau yang kedua, yang nggak ikut sama sekali pendidikan, bisa aja karena aku pernah diksar. Kebanyakan kalau yang nggak ikut itu cuy, itu yang memang udah sepuhnya security, yang udah dari dulu, udah dari awal dia kerja security itu udah lama. Jadi orang-orang itu datang untuk absen doang, biasanya cuma sehari sama hari terakhir pendidikan, itu cuma 2 kali datang doang. Mereka cuma untuk ngambil ijazahnya aja sama KTA-nya aja. Itu biasanya mereka yang udah lama kerja security cuy. Jadi kayaknya ya kalau mereka nggak ikut pun pendidikan itu kayaknya nggak masalah, karena mereka udah langsung terjun ke lapangan, jadi lebih tahu lah ya, lebih berpengalaman. Jadi itu bedanya kalau kita ikut langsung pendidikan sama yang nggak
yang nggak langsung pendidikan, cuma ngambil ngambil ijazahnya doang. Jadi jangan sampai kalian belum pernah sama sekali terjun ke dunia security, malahan kalian nembak coy, cuma ngambil ijazah doang, ngambil KTA doang. Kalau bisa janganlah coy, nanti kenanya kalian yang kayak aku bilang tadi lah, kenanya di perusahaannya coy, ribet, karena pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bakalan bisa kalian jawab karena kalian nggak ikut pendidikan dari awal. Nanti kan kita di sana sama kayak sekolah lah, yang namanya Diksar, pendidikan dasar untuk pada pertama ya, yang awal sama kayak aku ya. Jadi kalau bisa buat yang belum pernah sama sekali, kalau bisa kalian ikut sampai selesai, nggak apa-apa coy. Memang sih kita butuh modal ya, nggak ya segitu pokoknya. Kalau untuk biasanya kalau untuk Diksar itu yang tiada pertama itu budgetnya sekitar 4 jutaan ke atas gitulah cuy. Itu udah semuanya, udah sama makan ya, pokoknya udah semuanya. Tapi kita perlu bawa uang jajan juga sih, karena di sana nanti kan kita pasti nggak mungkin cuma makan nasi aja cuy, dan kita di sana makan 3 kali memang. Tapi buat yang pengen rokok atau pengen minum jajan segala macam, kita wajib ada bawa uang juga sih ya. Jadi mungkin itu sedikit informasi dari aku, semoga bisa jadi tambahan inilah informasi buat kalian yang pengen coba-coba atau yang masih baru mau melangkah di dunia security. Oke, jadi cukup sampai di situ ya cuy. Semoga kalian terhibur, dapat pelajaran. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.